Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Intansari dengan NPM 10122027. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital, dan video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi nilai pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi syahadatain, salah satunya yaitu tidak ada Islam keturunan. Nah, seseorang disebut muslim apabila dia melaksanakan syariat atau ajaran Islam. Sama halnya dengan seseorang dikatakan Yahudi atau Nasrani apabila dia melaksanakan ajaran Yahudi atau Nasrani. Juga begitu juga seseorang disebut Hindu atau Buddha dan sebagainya. Hal ini berlaku juga dalam ideologi. Seseorang disebut komunis apabila dia menganut paham dan melaksanakan ajaran komunisme dan sebagainya. Nah, tidak ada Islam keturunan. Seorang ayah beragama Islam tidak otomatis anaknya beragama Islam juga. Islam adalah agama sekaligus ajaran yang diajarkan oleh para nabiullah kepada umat manusia yang bersumber dari kitabullah. Seseorang dikatakan muslim apabila dia mengakui dan melaksanakan ajaran atau syariat Islam. Apabila seseorang melaksanakan ajaran atau syariat Islam, pasti masuk surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 62 yang artinya, sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in, apa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan amal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Nah, sebaliknya, apabila barang siapa yang menolak ajaran Islam atau kafir, maka neraka baginya, sebagaimana firman-Nya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, tidak, barang siapa yang berdosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 81. Nah, kalau seseorang menjadi muslim karena keturunan atau lingkungannya Islam, kemudian dia meninggal dan masuk surga, maka orang-orang yang hidupnya sejak bayi hingga dewasa di lingkungan non-muslim, kemudian dia meninggal dunia dan masuk neraka, dia akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Nah, protesnya seperti ini. Ya Rob, mengapa engkau menghidupkan saya di lingkungan keluarga non-muslim sehingga saya masuk neraka, sedangkan teman-teman saya engkau hidupkan di tengah-tengah keluarga muslim sehingga mereka masuk ke dalam surga. Mana keadilan engkau ya Rob? Protes tersebut memang tidak akan pernah terjadi karena Allah Maha Adil. Kemahaadilan Allah adalah memiliki aturan yang berbunyi, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, dia pasti masuk surga. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25 dan 81, dan terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 50 dan ayat 11. Sekalipun dia hidupnya di lingkungan kafir. Nah, barang siapa yang menolak atau kufur kepada Allah dan menolak aturan atau ayat Allah, maka dia pasti masuk neraka. Quran surat Al-Baqarah ayat 39 dan 81. Allah menciptakan manusia dalam dua kelompok, yaitu kelompok mukmin dan kelompok kafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bagi orang yang berasal dari mukmin keturunan, maka untuk menjadi muslim harus mendapat bimbingan dari kedua orang tuanya. Setelah mukallaf, wajib melaksanakan syariat syahadatain sebagai sahnya melaksanakan hukum-hukum Allah. Sedangkan orang yang berasal dari keturunan kafir, menjadi muslim adalah suatu pilihan hidup. Allah memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih tetap kafir atau menjadi mukmin.
Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Setelah dia menetapkan pilihan kepada keimanan, maka untuk melaksanakan Islam, dia wajib melaksanakan syariat Islam yang diawali dengan pelaksanaan rukun Islam yang pertama, sebagaimana firman-Nya yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki dan akan memberi kepadanya petunjuk, maka dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.